Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Selamat malam, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena rahmat-Mu, kami tetap terpelihara di dalam Dikau, dan kuduskanlah waktu-waktu ini ya Tuhan. Kami mau dengan segenap hati tertuju kepadamu, tertuju kepada firman-Mu. Tuhan, kami mau datang padamu bukan untuk mendapatkan pengetahuan yang mati, tapi kami mau datang untuk mendapatkan firman-Mu yang hidup, yang menyegarkan kami, yang membawa kami makin mengenal Dikau, makin bertumbuh di dalam Dikau, dan olehnya kami pun diselamatkan. Syukur padamu ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dengan hati yang lemah lembut. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudari, puji Tuhan, kita kembali ke bincang-bincang Alkitab, yaitu datang ke kitab Kejadian, kitab pertama dari Alkitab. Saudara-saudari, di pasal 1, banyak orang melihat catatan ayat Alkitab di pasal 1 adalah catatan penciptaan Allah. Tetapi sesungguhnya, di dalam kitab Kejadian pasal 1, dia bukan hanya menceritakan catatan mengenai penciptaan. Tetapi di dalam catatan itu terlebih kita bisa melihat adanya Allah memandang penting munculnya hayat, yaitu makhluk-makhluk hidup di atas bumi. Nah, kemudian kita juga melihat di pasal 1 itu ada ciptaan awal Allah, juga ada ciptaan yang dipulihkan oleh Allah, dan ada juga ciptaan lanjutan. Nah, ciptaan awal itu adalah di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu, di alam semesta kosong, hanya ada Allah. Karena Allah adalah Allah yang kekal. Dia adalah swaada dan kekal ada. Apa artinya swaada? Yaitu ada dengan sendirinya. Dan dia adalah kekal ada. Nah, namanya adalah Elohim, Allah yang maha kuasa. Di mana di dalam kuasanya, dia menciptakan langit dan segala isinya, termasuk para malaikat. Setelah itu, dia menciptakan bumi. Sehingga ketika Allah menciptakan bumi, para malaikat melihat betapa indah, betapa agung ciptaan Allah. Maka seluruh malaikat bersorak riang. Mereka memuji Allah. Nah, sehingga pada waktu itu, langit, bumi menyatakan keagungan Allah. Ini adalah ciptaan awal Allah di Kejadian pasal 1 ayat 1. Kemudian masuk ke ayat 2, dimulai dengan kata tetapi. Kata tetapi ini menunjukkan adalah sesuatu yang bertolak belakang dari ayat 1. Ayat 1, langit dan bumi betapa indah, betapa sempurna, menyatakan keagungan Allah. Lalu di ayat 2 dimulai dengan kata tetapi bumi menjadi. Nah, kata menjadi, tetapi menjadi ini menunjukkan suatu perubahan. Dan perubahannya itu adalah bumi menjadi sia-sia dan kosong. Kemudian ada gelap gulita. Dan ada samudra raya yang menutupi bumi. Minggu lalu kita melihat karena ini terjadi pemberontakan malaikat yang diciptakan Allah. Di mana dipelopori oleh penghulu malaikat, yaitu Lucifer. Ya, karena kesempurnaannya, karena keelokannya, dia menjadi sombong. Dan dia ingin
menduduki takhta Allah. Di sana dia ingin menyamai yang maha tinggi. Akhirnya dia mengajak sepertiga malaikat-malaikat, termasuk makhluk yang di bumi, untuk memberontak bersama dia. Memberontak kepada Allah. Akhirnya Allah menghukum Lucifer, penghulu malaikat, dan saat itulah dia dijatuhkan ke bumi, dan saat itulah dia menjadi iblis, yang artinya musuh Allah, atau dia dinamakan Satan. Bukan setan ya, tetapi Satan, yang adalah seteru Allah. Dijatuhkan, dilempar ke bumi. Sehingga akhirnya bumi yang tadinya luar biasa, maka bumi kemudian menjadi sia-sia dan kosong. Lalu dipenuhi oleh kegelapan. Langit menjadi gelap. Dan bumi ditutup oleh samudra raya. Ditutup oleh air. Dan ini berlangsung, tidak ada yang tahu berapa lamanya, karena memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudari, ini adalah bincang-bincang kita di 2 pertemuan yang lalu. Sekarang kita melihat ayat selanjutnya, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, 4, 5. Kita malam ini melihat 3 ayat. Ayat 3, 4, dan 5. Izinkan saya share screen dulu. Ya. Baik. Saudara-saudari, mari kita lihat Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kita bisa baca bersama-sama walaupun di mute ya, tapi mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Saudari, mulai Kejadian pasal 1 ayat 2b dan 3, ini terjadi pekerjaan penciptaan Allah yang kita sebut pemulihan. Pemulihan itu artinya ciptaan yang semula sudah rusak, sudah hilang, kacau balau. Maka mulai Kitab Kejadian pasal 1 bukan mulai ayat 3, tetapi ayat 2b. Nah, saudara-saudari masih ingat ayat 2b itu apa? Yaitu roh Allah mengerami di atas permukaan air. Ya, terjemahan yang tepat bukan melayang-layang, tetapi mengerami. Nah, ketika roh Allah mengerami itu adalah sudah terjadi sebuah proses. Yaitu yang kita sebut proses pemulihan penciptaan Allah. Penciptaan yang sebermula sudah hilang, sudah rusak, tetapi puji Tuhan, Allah memiliki pekerjaannya, yaitu memulihkan ciptaannya. Dimulai dari roh Allah yang mengerami. Kemudian ayat 3, ada firman. Ya, maka di situ Anda lihat firman itu nomor 1. Kemudian yang kedua ada firman, maka ada terang. Ya. Nah, setelah ada terang, maka yang ketiga terjadi pemisahan terang dari gelap. Tadinya gelap gulita. Ketika Allah berkata jadilah terang, maka terpisahlah terang dari gelap. Nah, saudara-saudari, saya ingin memberi satu penjelasan sedikit. Mengapa kita sebut ayat ini adalah Allah memulihkan ciptaannya? Karena Allah berkata, jadilah terang. Tetapi sebetulnya kata jadi ini,
itu tidak sama dengan Allah menciptakan terang. Ya, jadi sebetulnya Allah di sini bukan menciptakan terang, tetapi Allah memulihkan terang. Mengapa kita sebut Allah memulihkan terang? Karena terang itu sudah ada di ayat 1. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, pasti sudah ada terang. Tetapi terang itu hilang. Terang itu pergi dan ditutupi oleh kegelapan. Nah, ketika Allah berkata, jadilah terang, itu bukan berarti Allah menciptakan terang. Karena kata jadi di sini tidak berarti menciptakan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, di situ ditulis, let there be light. Let there be light. Kalau bahasa Mandarinnya, ya, yao yu guang, yao yu guang. Nah, maka bahasa Indonesianya apa yang lebih tepat? Bukan jadilah, tetapi ada terang. Ketika Allah berkata, ada terang, maka terang itu ada. Karena terang itu sudah ada, tetapi hilang. Pergi. Lalu Allah memulihkan. Sehingga Allah hanya menyebut, mengatakan dengan firman yang penuh kuasa. Yaitu, ada terang. Maka terang itu ada. Nah, inilah awal mula pemulihan Allah atas ciptaannya yang rusak. Ciptaannya yang hilang. Ciptaannya yang kacau balau. Di mana hilangnya, kacau balaunya, rusaknya diakibatkan oleh penghakiman Allah atas iblis yang memberontak kepada Allah. Nah, saudara-saudari, mari kita lihat proses pemulihan ini. Nah, nanti ketika Allah memulihkan, sampai pasal 2 ayat 3, di situ ada proses penciptaan lebih lanjut. Mengapa di sini disebut penciptaan lebih lanjut? Karena penciptaan lebih lanjut ini khusus nanti mengacu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Yaitu saat itu Allah menciptakan manusia. Karena manusia ciptaan Allah seperti kita ini belum ada di ayat 1. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, saat itu belum ada manusia. Yang ada sejenis manusia, tapi manusia purba. Yang umurnya ratusan juta tahun. Tetapi bukan manusia seperti kita. Manusia seperti kita itu diawali oleh Adam. Dan Adam diciptakan Allah itu 6.000 tahun yang lalu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Maka di sini kita melihat ada sebuah proses pemulihan ciptaannya dan penciptaan lebih lanjut Allah. Di mana di dalam ciptaan lebih lanjut Allah ada satu ciptaan yang lebih maju. Ciptaan yang lebih baik, yang lebih bagus. Yaitu manusia diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. Dan tentunya nanti kalau kita melihat di ayat ini, manusia lebih bagus, lebih indah daripada malaikat. Jadi saudari, inilah penciptaan lebih lanjut Allah. Baik, nah sekarang kita melihat bahwa proses pemulihan ciptaan Allah dimulai dari roh. Ini adalah pasal 2b. Ya, 2b. Lalu ada firman. Kemudian menghasilkan terang dan terjadi pemisahan. Oke, mari kita baca kalimat pendek ini. Yang dimulai dari roh dan firman. Firman Allah menghasilkan terang dan terjadi pemisahan. Oke, sekali lagi saudari, yang dimulai dari roh dan firman Allah menghasilkan terang dan terjadi pemisahan. Nah, saudari, kalimat ini adalah kalimat yang menyimpulkan ayat 2b dengan ayat 3 sampai ayat 5. Dan sebetulnya kalimat ini adalah pengalaman rohani kita.
pengalaman kita yang adalah manusia dosa. Saudari, kegelapan itu adalah awal kita. Kita adalah manusia dosa. Kita dikandung oleh orang tua kita, kita sudah disebut orang dosa. Jadi kita adalah orang dosa adalah sejak kandungan ibu kita. Nah, dosa identik penghakiman Allah adalah kegelapan. Maka begitu manusia lahir di muka bumi ini, manusia hidup di dalam kegelapan. Ya, maka ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia berkata, "Akulah terang dunia." Karena dunia dipenuhi oleh kegelapan. Nah, namun Allah mengasihi kita. Ia mau menyelamatkan kita. Nah, pertemuan kita minggu lalu berkata bahwa bagaimana proses kita diselamatkan. Itu ada roh yang datang. Roh yang mengerami. Karena di Injil Yohanes 14 kita melihat bahwa roh itu menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia. Akan dosa, keadilbenaran, dan penghakiman. Saudari, puji Tuhan. Roh datang, firman datang. Nah, ketika roh datang, melalui firman-Nya, puji Tuhan, kita diterangi. Dan kemudian, kita mau datang kepada Tuhan, menerima Tuhan, maka kita dipisahkan. Dipisahkan artinya kita dipindahkan. Paulus berkata di kitab Kolose, bahwa kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan kerajaan anaknya yang terkasih, dan itulah kerajaan terang. Jadi saudari, ayat Alkitab ini sangat baik. Kita jangan melihat Alkitab sebagai suatu doktrin. Tetapi dari ayat Alkitab, kita melihat di situ ada prinsip Allah, dan di situ juga ada pengalaman kerohanian kita. Nah, mari kita melihat ayat-ayat yang mendukung. Firman adalah terang. Puji Tuhan. Bagaimana kita diselamatkan dari kegelapan? Tentu adalah roh Allah datang. Nah, roh Allah datang kepada kita bisa saja melalui orang lain. Ketika kita diajak mendengarkan firman, ketika kita diajak mendengarkan Injil, ketika kita diajak ikut Zoom, amin. Sebetulnya roh sudah bekerja. Dan roh ini datang juga dengan firman-Nya. Dan firman Allah adalah terang. Maka di Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudari, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Maka kita perlu firman Allah. Firman Allah datang, terang datang. Dan di Mazmur pasal 119 ayat 130a, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Oh, firman Allah memberi terang. Maka Allah berfirman, ada terang. Maka terang pun ada. Firman Tuhan sendiri adalah terang. Amin. Kemudian kita melihat Kristus juga adalah terang. Maka sebetulnya firman adalah Kristus. Ini ditegaskan di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, tadi ketika Allah berfirman ada terang, sebetulnya terang itu adalah dirinya sendiri. Maka ketika Allah datang dengan firman-Nya, maka terang pun datang. Matius pasal 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan, sejari itulah kita. Di pandangan Allah, seluruh umat manusia adalah diam di dalam kegelapan. Karena manusia jatuh di dalam dosa.
manusia hidup di dalam kegelapan. Namun telah melihat terang yang besar. Wah, saudara-saudari, melihat terang yang besar. Siapakah itu? Kristus. Ini mengacu Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai terang. Dia berkata, akulah terang dunia. Dia terang yang besar bagi mereka yang diam di dalam kegelapan. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Nah, di sini kita melihat kegelapan berkaitan dengan maut. Ya, maka Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Kenapa ada maut di sini? Karena dosa. Dan maut identik dengan kegelapan. Maka di kitab Kejadian pasal 1 ayat 2, begitu ada kegelapan, ada air. Ada samudra raya. Nah, samudra raya ini adalah air kematian. Karena air ini datang, seluruh makhluk yang hidup di bumi pada waktu itu di ayat 1, mereka mati. Dan ini terulang ketika terjadi di zaman Nuh. Pada waktu Nuh hidup, Tuhan juga menggunakan air bah menghakimi seluruh makhluk di bumi. Hanya keluarga Nuh yang diselamatkan melalui bahtera. Maka air bah itu adalah air yang mematikan. Jadi kita lihat di sini, gelap selalu berkaitan dengan maut. Kegelapan berkaitan dengan air kematian. Dan ini semua karena ada dosa, ada pelanggaran, ada pemberontakan terhadap Allah, dan Allah menghukumnya. Tapi puji Tuhan, Allah mengasihi manusia yang berdosa. Oh, hari ini memang kita adalah orang dosa, tetapi ketahuilah, Allah tidak membuang kita. Oh, Allah adalah kasih. Dia adalah terang. Dia datang dengan dirinya sendiri 2000 tahun yang lalu. Allah menjadi manusia. Dia bernama Tuhan Yesus. Dia datang sebagai terang Allah. Dia datang adalah firman datang. Oh, ketika sang firman datang, terang yang besar datang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dipisahkan dari kegelapan. Menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Maka puji Tuhan. Walaupun kita diam dalam kegelapan, kita dinaungi oleh maut. Tetapi kita boleh melihat terang yang besar. Oh, dari kegelapan, dari maut telah terbit terang. Karena Tuhan Yesus datang. 2000 tahun yang lalu, Allah datang sebagai manusia. Dia bernama Tuhan Yesus. Dia datang, terang yang besar, datang di dalam dunia yang gelap ini. Ya, tadi saya katakan, upah dosa adalah maut. Maut adalah berkaitan dengan dosa, dan maut berkaitan dengan kegelapan. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Syukur kepada Tuhan, kalau kita melihat terang ini, dan kita mendapatkan terang, puji Tuhan, hayat yang kekal kita terima. Karena janji Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Sebetulnya, beroleh hidup yang kekal itu berarti kita dipisahkan dari kerajaan gelap, dari kerajaan maut, ke dalam kerajaan Kristus, yaitu kerajaan terang. Haleluya. Terang datang, ada pemisahan dari kegelapan. Baik, saudari, kita melihat pemisahan antara terang dan gelap. Kita harus tahu bahwa terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Saudari, ujung manusia dosa. Pertama, hidup dalam gelap dan berakhir kepada maut, yaitu kebinasaan kekal. Namun di Efesus pasal 5 ayat 8,
Tuhan di situ firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, kita adalah di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi saudari, jika kita sudah percaya Tuhan, kita bukan hanya mendapatkan terang, mendapatkan hidup yang kekal, tinggal di dalam kerajaan terang, tetapi kita juga berfungsi sebagai anak-anak terang yang menyinari dunia yang gelap ini. Puji Tuhan. Maka di dalam kita ada roh, ada firman, ada terang. Maka hasilnya apa? Pemisahan. Kita dipisahkan dari kegelapan dan kita sendiri berfungsi sebagai anak-anak terang yang memberkati orang-orang yang hari ini masih ada di dalam kegelapan yang dinaungi oleh maut. Moga Tuhan memberkati firman-Nya. Nah sekarang saudara-saudari, kalau kita melihat prinsip ini, puji Tuhan, kita akan melihat bahwa pentingnya kita menyadari kita sudah beroleh selamat. Bagi saudara-saudari, teman-teman yang malam ini ikut di Zoom ini, belum percaya Tuhan, saya mengajak, mari percaya Tuhan Yesus. Anda dan saya dulu di dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan, tidak ada harapan. Kita pasti binasa. Amin. Tapi puji syukur pada Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia datang dengan dirinya sendiri sebagai firman dan terang 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini, firman-Nya menerangi kita. Dan apabila kita menerimanya, kita dipisahkan dari kegelapan kepada terang. Dan kita akan menjadi anak-anak terang. Sekarang, mari kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab yang membuktikan prinsip yang ada di kitab Kejadian, pasal 1, ayat 2b, sampai pasal 3 dan sampai ayat 3 dan ayat 5. Untuk itu saya serahkan kepada saudara Christian untuk melanjutkan. Tuhan memberkati. Setelah ini baru kita akan melayani tanya jawab. Amin. Silakan saudara Christian. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Estu, bahwa kalau ada firman, maka firman itu menghasilkan terang. Ya, tadi di dalam pasal 1 bagaimana disingkapkan. Begitu Allah berfirman, maka terang itu muncul ya. Lalu terang ini, begitu terang datang, lalu terang ini menghasilkan pemisahan. Nah, saudari, malam hari ini seperti apa yang telah dikatakan tadi saudara Estu, bahwa kita tahu bahwa seluruh dunia hari ini semua ada di bawah kegelapan ya. Tadi di dalam firman mengatakan negeri yang dinaungi oleh maut. Saudari, bagaimana supaya kita bisa keluar daripada negeri yang dinaungi oleh maut? Ya, kita memerlukan terang. Nah, terang itu siapa? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, kita tahu bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 9 ini menceritakan bagaimana pada waktu itu Yesus sedang lewat dan ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya ya. Nah, lalu murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Apakah orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Amin. Tetapi Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya. Di dalam lanjutan ayat ini, dia memberitahukan bahwa dia adalah terang. Ya. Nah, lalu kita lihat ya, di dalam percakapan ini menunjukkan kepada kita
tadi Saudara Estu sudah memberitahukan kepada kita bahwa kita seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa aku telah dikandung, ya, sejak dari kandungan aku telah menjadi orang dosa, ya, di dalam kandungan ibuku. Saudari, berarti waktu kita keluar dari kandungan ibu kita, kita juga telah menjadi orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Maka saudari, orang-orang yang demikian, kita yang seperti demikian, kondisi kita yang ada di dalam kondisi yang dipenuhi dengan kegelapan, kita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena makna daripada manusia buta, ya, yang sejak lahir itu adalah mengacu kepada di mana manusia sejak lahirnya itu dia sudah tidak mengenal Allah dan tidak bisa melihat perkara rohani, ya. Jadi arti buta adalah tidak bisa melihat, meskipun kita lihat hari ini sejak kita dilahirkan secara jasmania, ya, tetapi kita bisa melihat, tetapi mata batinnya kita, ya, sebagai orang yang telah berdosa, mata batinnya kita itu telah buta. Kita tidak bisa melihat perkara-perkara yang berasal dari Allah dan juga tidak bisa melihat perkara-perkara yang berasal daripada yang rohani. Nah, sepenuhnya tidak dapat melihat dan sepenuhnya adalah buta. Nah, demikianlah pada waktu Tuhan datang kepada orang yang kedapatan telah buta sejak lahirnya ini. Maka saat itulah Tuhan bertanya kepada orang ini, ya, orang buta ini, mau apa gitu. Lalu dia mau Tuhan, aku mau melihat. Lalu Tuhan di dalam percakapan itu artinya akhirnya Tuhan dengan ludahnya dia mengambil membaurkan ludahnya dengan tanah, lalu diusapkanlah air dan tanah itu yang dari ludah dari Tuhan itu lalu diberikan ke mata daripada orang buta itu. Lalu Tuhan memerintahkan kepada orang buta ini untuk pergi ke kolam Siloam untuk membasuh. Saudari, kita lihat dari cerita ini kelihatannya begitu sederhana, ya. Tetapi karena Tuhan telah berfirman kepada orang ini dan orang buta ini tahu bahwa kondisinya yang sejak dari lahir sudah ada di dalam kebutaan, di dalam kegelapan, ya. Dia sungguh sangat sengsara. Dia ingin menjadi orang-orang sama seperti kebanyakan orang itu, dia dapat melihat. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat membantu dirinya. Tetapi karena Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada dia, lalu Tuhan mengoleskan mata dia dengan debu, dengan tanah, ya, dengan firman, lalu memerintahkan kepada orang buta ini untuk pergi ke kolam Siloam. Lalu tindakan apa yang didapat oleh orang yang buta sejak lahir ini? Yaitu dia percaya terhadap perkataan Tuhan. Lalu dia pergi ke kolam Siloam dan akhirnya dia matanya yang tadinya buta akhirnya dia dapat melihat. Ya, tentu pada waktu dia mendapatkan penglihatan, dia bisa melihat dengan terang, ya. Oh, dia sangat bersukacita, dia bersorak-sorak, ya. Dia sangat bergembira dan berlompat-lompat. Akhirnya hal ini diketahui oleh kalau kita membaca di dalam lanjutan itu diketahui oleh para imam-imam pada waktu itu, ya. Lalu bertanyalah di dalam percakapan antara orang yang telah disembuhkan ini dari kebutaannya dengan para imam, ya. Lalu karena Tuhan pada waktu itu sudah menyingkir dari tempat di mana orang buta ini telah melihat. Lalu kalau kita baca nanti di dalam pasal yang ke-10-nya, akhirnya orang yang kedapatan buta ini dan dia dicelikan, akhirnya dia ditolak oleh orang-orang pada waktu itu. Lalu Tuhan mendengar dan Tuhan datang kepada orang buta ini, ya, dan menyatakan diri, ya. Lalu di pasal 10 itulah akhirnya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara-saudari, dari perbincangan inilah kita lihat, ya, Tuhan mengatakan, percayakah engkau kepada Anak Manusia?
Ayat 36 mengatakan, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Lalu ayat 37 mengatakan, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu apa yang dikatakan oleh orang buta yang telah disembuhkan? Dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembah. Lalu Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, ya, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, tetapi supaya barang siapa yang dapat melihat dia menjadi buta. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa dari percakapan Tuhan, dari perkataan yang Tuhan ucapkan, amen, menghasilkan terang, diterima oleh orang yang buta itu, dan dia belajar untuk taat di dalam perkataan Tuhan. Pada waktu itu kalau kita lihat bagaimana dia di dalam kebutaan itu bisa pergi ke kolam Siloam, sungguh sangat sulit. Tetapi dia begitu percayanya, karena dia mengharapkan akan ada kesembuhan dan dia bisa melihat. Ya, lalu tindakan percaya ditambah dengan ketaatan, menghasilkan terang. Ya. Lalu saudari, coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 10 dikatakan ayat 26 sampai 28. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sinilah kita melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, seperti orang buta itu, dia mendengar suara Tuhan, suara anak Allah, lalu mengikut Tuhan. Ya. Lalu orang-orang yang tidak percaya, kita melihat para imam yang tidak percaya, akhirnya kita lihat akan terjadi, disitulah terjadi pemisahan di antara orang yang tidak percaya dengan yang percaya. Ya. Tentu orang yang tidak percaya, mereka semua akan masuk ke dalam penghukuman Allah dan kebinasaan. Tetapi bagi kita yang percaya, di dalam ayat 28, ini adalah kepastian keselamatan, yaitu aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudari yang telah mendengar firman Tuhan malam hari ini, kiranya bisa membuka hati kepada Tuhan, ya. Karena anak manusia ini datang adalah untuk memberikan dirinya sebagai hayat kepada kita, supaya kita yang tadinya berada di dalam kegelapan, kita bisa dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang, dari kuasa iblis kepada kekuasaan Allah. Saudari, ini hanya bisa dilaksanakan di atas diri kita, yaitu kita menempuh kehidupan yang percaya, menerima Dia, ya, percaya menerima Dia ke dalam kita. Tetapi ada satu tindakan lagi yang harus dilakukan, seperti tadi orang buta itu, ya. Tadi dikatakan orang buta itu Tuhan menyuruh dia pergi ke kolam Siloam. Untuk apa di sana? Yaitu untuk membasuh, ya. Nah, percaya adalah taat. Inilah sebenarnya adalah juga melambangkan baptisan, saudara-saudari, ya. Apakah Anda telah percaya kepada Tuhan? Ya, kita pasti mengatakan aku telah percaya. Apakah Anda telah menerima Tuhan? Ya, aku sudah menerima Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, pergilah, ya, pergilah, ya, ke kolam Siloam itu. Untuk apa? Ya, sama halnya hari ini Tuhan mengatakan pergilah, masuk ke dalam baptisan. Karena Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dibaptis diselamatkan. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, ya, Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, ya, ke seluruh muka bumi ini, ya, maka dan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, artinya begitu seorang percaya kepada Tuhan, lalu dia dibaptiskan, artinya dibaptiskan masuk ke dalam air kematian seperti yang dikatakan saudara Es tadi. Lalu ditenggelamkan, dipisahkan dari segala sesuatu yang berbau maut, kematian, kegelapan, sehingga akhirnya di dalam kebangkitan itulah Tuhan membawa kita masuk bersama dengan bersatu dan bersama dengan Dia di dalam terang. Semoga saudara-saudari malam hari ini
teman-teman sekalian yang telah mendengar, kiranya tidak ada satupun yang mengeraskan hati. Ya, seperti orang buta yang kedapatan buta sejak lahir, ya, karena dia sangat rindu untuk bisa dimerdekakan, dilepaskan dari kegelapan kebutaannya. Ya, demikian juga dengan kita yang hari ini mendengarkan berita ini. Semoga kita tidak menjadi orang yang mengeraskan hati, melainkan kita mau belajar menjadi orang yang taat. Tuhan mengatakan pergi, yaitu untuk menyerahkan diri, kita masuk ke dalam baptisan. Waktu kita percaya, Allah masuk ke dalam kita. Tetapi begitu kita dibaptis, kita dibawa masuk ke dalam diri Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ya, katakan sebagaimana Kristus mati, kamu juga turut bersama dengan dia di dalam kematian. Demikian juga pada waktu Kristus dibangkitkan, kita juga turut dibangkitkan bersama dengan dia. Saudari, inilah sebenarnya makna daripada baptisan itu ya. Semoga kita semua yang mendengar malam hari ini tidak ada satupun yang mengeraskan hati. Kita mau menyerahkan diri kita, bukan hanya percaya, tetapi kita juga mau menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Masuk ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, pemberitaan sampai di sini. Amin. Baik, saudara-saudari. Sebelum pertanyaan, saya ingin menambahkan mengenai bincang-bincang kita malam ini. Tadi saudara Christian sudah membantu kita melihat kisah orang buta sejak lahir di Injil Yohanes pasal 9 tadi. Ini adalah gambaran kita semua. Tapi puji Tuhan, orang dosa ini bukan datang kepada Yesus, tapi Yesus yang datang kepada orang buta ini. Sebetulnya bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Nanti kita lihat gambaran di kitab Kejadian pasal berikutnya, ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Karena itu Allah menanyakan, di manakah engkau? Jadi hari ini kalau kita bisa percaya Tuhan, beroleh selamat, itu betul-betul karena Allah mengasihi kita, Allah yang mencari kita. Haleluya, terang datang untuk menyinari kita di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudari, yang menarik di sini, bahwa ketika ada terang, lalu Allah berkata, terang adalah siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, saudari, sebelum Anda bertanya, saya bertanya ya. Kenapa di sini masih ada gelap? Memang Allah adalah terang. Tetapi terang itu memisahkan siang dengan malam. Mengapa masih ada kegelapan? Mengapa masih ada malam? Nah, ini membuktikan bahwa masih ada satu masalah besar, yaitu ada penguasa kegelapan yang adalah iblis. Nah, ketika iblis jatuh, dia membangun kerajaan. Kerajaannya disebut kerajaan gelap. Maka ketika hari pertama sudah ada terang, tetap ada bagian yang gelap. Karena masih ada iblis. Halo. Dan iblis membangun kerajaan kegelapannya. Dan puji Tuhan, nanti ketika zaman ini sudah berakhir, kita masuk ke dalam zaman kerajaan. Nah, pada waktu itu tidak ada kegelapan. Mengapa tidak ada kegelapan? Karena kerajaan iblis sudah dihancurkan. Iblis ditahan di dalam lubang yang tak berdasar. Nah, nanti setelah 1000 tahun, iblis dikeluarkan kembali hanya untuk dipakai sebentar. Setelah itu, iblis dimasukkan ke telaga api. Nah, ketika iblis dimasukkan telaga api, sampai selama-lamanya,
Maka zaman itu adalah langit baru, bumi baru. Lalu sentralitas langit baru, bumi baru adalah Yerusalem baru. Nah, pada saat itu sampai kekal tidak ada lagi kegelapan. Haleluya. Saat itu tidak ada lagi malam. Saudara-saudari, saya pernah ke Rusia. Nah, pada waktu itu di hari itu saya di Rusia itu mengalami yang namanya malam putih, ya. Artinya sudah malam tapi terang benderang, ya. Sudah jam berapa itu ya? Jam 9 malam, jam 10 malam, tapi masih terang, ya. Wah, saya saat itu memang waktu itu masanya memang siang lebih lama daripada malam, ya. Itu terjadi di Rusia. Nah, saat itu saya mencicipi, wah, nanti kalau langit baru, bumi baru, haleluya, tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi malam, sepenuhnya adalah terang. Nah, hari ini kita juga masih ada malam. Kenapa? Karena kerajaan kegelapan masih ada. Iblis belum dibereskan. Tapi nanti kita lihat dari kisah Alkitab sampai kitab Wahyu, puji Tuhan, iblis dihakimi, dibereskan oleh Allah, dieksekusi penghakimannya, dan pada saat itu di alam semesta ini hanya ada terang, tidak ada kegelapan. Nah, saudara-saudari, mari Tuhan pakai kita untuk memberitakan Injil. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita harus melalui Injil, melalui firman, bekerja sama dengan Roh. Amen. Menerangi orang yang di dalam kegelapan. Sehingga mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan, dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Itulah fungsi kita hari ini sebagai anak-anak terang. Sekiranya untuk itu maka kita perlu terus menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang. Semakin kita menikmati firman Tuhan, terang Tuhan makin bertambah di dalam kita. Maka bukan hanya Tuhan adalah terang. Kita juga adalah anak-anak terang. Kita memandang Tuhan dan memantulkan terang Tuhan bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya. Nah, semoga kita juga yang asalnya orang buta sejak lahir, tapi karena kita percaya firman Tuhan, puji Tuhan, mata kita dibukakan. Kita dari kegelapan, kita bisa melihat. Kita ada di dalam terang Tuhan. Karena Tuhan adalah terang, kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal, kita menjadi domba-dombanya. Itu yang ada tadi di Yohanes pasal 10. Baik, saya jawab dulu pertanyaan yang ada di chat, ya. Nanti tolong saudara Samuel bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya, ya. Di sini ada pertanyaan, sudah ada terang, mengapa Tuhan menciptakan lagi matahari? Nah, ini menarik, ya. Karena matahari muncul di hari keempat. Nah, sebetulnya ini jawabannya tunggu nanti kalau kita sudah bahas hari keempat, ya. Jadi ini pertanyaan sudah lebih mendahului. Tapi tidak apa-apa, ya. Karena ini bincang-bincang, ya kita coba jawab, ya. Nah, sebetulnya saudara-saudari, di dalam kalimat ini, perkalimat pertanyaan ini saya mau luruskan. Sebetulnya Tuhan sudah menciptakan matahari di hari pertama. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga sudah menciptakan matahari. Loh, ayatnya di mana? Ya, tentu kita pakai ayat yang lain, ya. Nah, kita bisa nanti melihat kitab Ayub pasal 38 ayat 7, ya. Kitab Ayub pasal 38 ayat 7, karena di situ ada bintang-bintang fajar. Jadi sebetulnya matahari, bulan, bintang itu sudah ada di ayat 1, sudah ada. Karena penciptaan dari tidak ada menjadi ada itu di ayat 1. Maka kita sebut ayat 1 itu penciptaan semula.
penciptaan semula Allah, permulaan, ya. Tetapi melalui ayat 2, nah, fungsi matahari itu dihentikan. Jadi mataharinya ada, tapi orang tidak di alam semesta itu terang mataharinya itu tidak berfungsi, ya. Nah, kemudian di di hari yang keempat, ya tentu di situ bukan Tuhan menciptakan matahari, tapi lebih tepatnya Tuhan memulihkan fungsi matahari. Sehingga matahari, bulan, dan bintang muncul kembali di hari keempat. Ya, ini memulihkan. Nah, mengapa perlu terang matahari, bulan, dan bintang di hari keempat? Nah, ini menarik, saudara-saudari. Di hari pertama ada terang Allah. Allah sebagai terang. Tetapi ini dalam bentuk terang yang umum, ya, terang yang global. Dan terang yang umum ini sebetulnya untuk mempersiapkan munculnya makhluk hidup. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ya, ayat 4 ya, di dalam dia sebentar ya, saya bacakan Injil Yohanes. Injil, kalau ada Alkitab saya juga bisa buka ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 ya. Di dalam dia ada hidup atau hayat ya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ayat ini menunjukkan hayat itu atau hidup itu berkaitan dengan terang, ya, berkaitan dengan terang. Kemudian kita lihat lagi satu ayat di Perjanjian Lama ya. Di Mazmur pasal 36 ayat 10 ya. Mazmur pasal 36 ayat 10. Nah, ini kita juga punya mahasiswa yang masih ada di STT ya. Anda mestinya bawa Alkitab ya. Bisa dibuka Mazmur pasal 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi di sini sekali lagi hayat berkaitan dengan terang. Ya, padamu ada sumber hayat. Di dalam terang kamu melihat terang, ya. Jadi saudara-saudari, jadi terang ini berkaitan dengan munculnya hayat. Nah, terang di hari pertama itu berguna untuk memisahkan kegelapan, kemudian berguna untuk memisahkan air. Nanti kita akan lihat Kamis depan, hari kedua ada air yang dipisahkan. Kemudian sampai hari ketiga, daratan muncul. Jadi daratan dengan lautan dipisahkan. Dan terang ini kemudian membuat di atas daratan muncul makhluk hidup. Yaitu makhluk hidup tumbuh-tumbuhan. Nah, tetapi Allah mau menciptakan makhluk yang lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan. Maka Allah memerlukan terang yang lebih tegas. Terang yang lebih solid, yang lebih nyata. Tidak lagi global. Maka di hari keempat, dia memulihkan kembali matahari, bulan, dan bintang. Supaya melalui terang yang lebih solid ini, yang lebih tegas ini, Allah bisa menciptakan makhluk hidup yang lebih tinggi. Yaitu ikan di laut, burung di udara, dan pada akhirnya, pada hari ke-6, dia menciptakan ternak yang ada di daratan, dan terakhir adalah manusia. Jadi itulah sebabnya ketika terang di hari pertama, dia masih perlu terang yang lebih solid, lebih tegas, melalui matahari, bulan, dan bintang di hari keempat. Amin. Baik. Ada pertanyaan lagi. Mengapa dari dalam kandungan ibu kita sudah dikatakan dosa? Ya, mengapa? Nah, kata dosa ini di dalam Alkitab itu ada dua jenis pengucapan atau dua jenis dosa ya.
ada satu jenis itu ditulis oleh Alkitab selalu bentuknya tunggal, kata tunggal, dosa. Tetapi kadang di dalam Alkitab juga menyebut kata dosa dalam bentuk jamak, dosa-dosa. Nah, dosa tunggal itu mengacu kepada sifat dosa. Ya, sifat dosa. Itu adalah dosa dalam bentuk kata tunggal. Di mana dosa tunggal ini sangat berkaitan dengan benih dosa yang ditanamkan oleh iblis ketika manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, selanjutnya dosa-dosa dalam bentuk jamak itu adalah perbuatan dosa. Ya. Nah, jadi ketika seseorang dikandung dalam kandungan ibu, dia sudah memiliki sifat dosa. Kenapa? Ya karena ibunya adalah orang dosa. Jadi orang dosa melahirkan orang dosa. Kecuali Tuhan Yesus. Ya. Walaupun Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria, tetapi dia bukan manusia yang berdosa. Karena Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Nah, dia adalah Allah yang sejati. Karena itu dia adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna tanpa dosa. Tetapi manusia karena memiliki sifat dosa, maka manusia begitu ada di dalam kandungan ibu, sudah disebut orang dosa. Nah, maka ketika dia lahir, dia disebut orang dosa. Nah, tetapi dia belum melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, nanti melalui dia bertumbuh, makin lama makin besar, maka makin banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, saya kira itu jawabannya. Bisa dikuatkan dengan ayat di Roma pasal 5 ayat 12, Saudara Estu. Ya, silakan ditambahkan, Saudara Christian. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa maut karena manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka dosa itu menjalar lewat keturunan manusia. Sehingga sampai keturunan kita pun hari ini juga adalah menjadi orang dosa. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Christian. Baik ya, saya lanjutkan. Karena ini pertanyaan saya bisa lihat di chatting, jadi saya jawab dulu yang saya bisa lihat ya. Kalau yang belum ada di sini, nanti yang sudah ada di Saudara Samuel bisa dibacakan ya. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa setiap kebaktian Kitab Wahyu jarang sekali dikhotbahkan? Apakah alasannya? Ya, saya nggak tahu ya. Karena kalau Kitab Wahyu kami juga sering membicarakan ya. Mungkin, ya ini saya jawab ya. Mungkin memang ada satu konsep di kalangan kekristenan bahwa Kitab Wahyu itu kitab nubuat. Jadi kalau kita bicara kitab nubuat, nah kalau kita membuka nubuat kita berdosa. Jadi karena takut berdosa, maka lebih baik tidak usah dibicarakan. Itu alasan pertama. Ada konsep ini di kalangan kekristenan. Yang kedua, kalau kita bicara kitab Wahyu, itu nanti banyak hal-hal yang menakutkan. Jadi untuk itu ya sementara nggak usah dibicarakan, karena hal-hal yang menakutkan membuat orang ngeri. Ya. Nah, itu alasannya. Atau yang ketiga, ya memang banyak orang yang tidak bisa melihat terang yang disingkapkan melalui kitab Wahyu. Nah, saudara-saudari, kalau Tuhan izinkan, ya, dan Tuhan memberi kita waktu, mungkin kalau kita sudah selesai kitab Kejadian, ya saya bisa ajak kita bincang-bincang kitab Wahyu yuk. Ya, boleh. Jadi kita lihat dulu kitab awal Alkitab, ya, kitab pertama. Nah, nanti kita akan lihat kitab terakhir, kitab Wahyu. Itu sangat menarik dan nanti kita bicarakan dari ayat ke ayat. Ya, kiranya Tuhan beri kita waktu untuk itu, ya. Karena firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah hembusan Allah. Ya, Tuhan berkati. Saya lanjutkan.
pada saat Adam dan Hawa dijadikan, apakah mereka memakan daging hewan dan memakan apa yang hidup di bumi saat itu? Ya, ini nanti jawabannya di perbincangan pasal itu ya. Ini banyak pertanyaan yang belum kita bahas sudah ditanyakan dulu. Wah, ini curi start. Lebih dulu ya. Enggak apa-apa. Saya jawab sederhana ya. Pada waktu mereka diciptakan, mereka belum makan hewan, ya, belum makan daging hewan. Ya. Mengapa? Karena mereka memang belum jatuh dalam dosa. Jadi mereka tidak perlu memakan daging hewan karena daging hewan itu ada darah yang dicurahkan dan di dalam perlambangan rohani itu melambangkan penebusan. Jadi setelah mereka berbuat dosa, jadi mereka perlu penebusan. Maka perlu ada hewan yang disembelih untuk dicurahkan darahnya. Ya, saya kira seperti itu jawabannya ya. Nanti lengkapnya kita bisa lihat di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, saya kembalikan ke Saudara Samuel. Apakah ada pertanyaan? Silakan dibacakan. Amin. Ada beberapa, Saudara Estu ya. Yang pertama bertanya, kenapa kita sudah jadi manusia baru? Kan yang lama sudah berlalu melalui kematian Yesus di kayu salib. Lalu apa hubungannya kita dengan pohon pengetahuan baik dan buruk yang dimakan oleh Adam? Bukankah kita sudah dibereskan dengan dosa? Bukankah kita sudah dibereskan dosa-dosanya dan sudah diperdamaikan dengan Allah? Baik. Ya, terima kasih. Jadi jawabannya sederhana. Jawabannya adalah demikian, seperti yang tadi saya jawab. Berkaitan dengan dosa, kita harus melihat dua aspek dosa. Aspek tunggal dan aspek jamak. Di aspek tunggal, sifat dosa ini belum dibereskan oleh Tuhan. Karena begitu kita beroleh selamat, walaupun kita adalah bagian dari ciptaan baru di dalam kita itu baru roh kita. Karena roh kita yang dilahirkan kembali. Tetapi tubuh daging kita ini masih mengandung dosa. Jadi sifat dosa kita belum beres. Maka kita tetap bisa berbuat dosa setelah kita diselamatkan Tuhan. Nah, yang Tuhan ampuni adalah dosa-dosa kita di masa yang lampau. Itu Tuhan ampuni kita. Ya, sehingga darah Tuhan itu selalu berkhasiat ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Ya, karena itu sampai hari ini setelah kita beroleh selamat, kita masih perlu darah Tuhan. Ya, karena darah Tuhan itulah yang nanti akan berguna bagi pengampunan dosa-dosa kita. Ya, tapi sebetulnya kita belum bahas dosa ya, karena di kitab Kejadian kita baru bahas penciptaan Allah ya. Tapi itu nanti kita lihat kembali. Tapi itu jawaban saya, sifat dosa kita belum dibereskan. Nah, kapan dibereskan? Nanti setelah kita menerima penebusan tubuh. Nah, ketika kita mengenakan tubuh yang mulia, saat itu sifat dosa kita dibereskan. Nah, saudara-saudari, di dunia ini ada aliran sesat. Ya, ini saya mau katakan. Ada aliran sesat yang membicarakan bahwa ketika kita diselamatkan, kita sudah lepas dari dosa. Jadi sifat dosa kita pun sudah beres. Jadi kita betul-betul kudus, tidak dosa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jatuh kepada kehidupan yang menyimpang. Salah satunya mereka hidup tidak pakai pakaian, alias telanjang. Ini ada. Ya, jadi ada aliran sesat, ini aliran kekristenan yang mengajarkan sifat dosa sudah beres. Jadi kita tidak perlu lagi pakai baju. Jadi mereka hidupnya telanjang. Ya, karena itu di Amerika ada tempat khusus untuk mereka. Jadi di lingkungan itu mereka dari pagi sampai malam di rumah, di luar rumah telanjang, tidak pakai pakaian. Nah, ini sesat. Ini terjadi penyimpangan. Ada lagi yang berkata karena sifat dosa kita sudah diambil, sudah beres, jadi kita bebas saja melakukan seks. Jadi melakukan hubungan seks dengan siapapun tidak ada masalah. Nah, karena itu hati-hati. Maka ketika kita sudah percaya Tuhan, betul, Tuhan di atas salib mengampuni kita, menebus kita. Tapi bukan berarti kita tidak
berdosa lagi atau kita tidak dianggap dosa lagi. Ingat, kita masih ada sifat dosa dan itu membuat kita masih ada kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, karena itu kita perlu diselamatkan Tuhan. Bukan hanya untuk keselamatan kekal, menerima hayat yang kekal. Maka di Filipi kita juga harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa itu mengerjakan keselamatan kita? Yaitu kita masih perlu hari ke hari diselamatkan oleh Tuhan. Nah, demikian ya jawaban saya. Moga-moga membantu dan menerangi saudara-saudari sekalian. Amin. Amin. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Berhubungan dengan tadi dikatakan Tuhan kita, Kristus itu adalah hidup atau hayat. Kenapa setiap kalau mau melakukan kebaikan harus tanya kepada hayat yang di dalam? Bagaimana kalau orang yang belum bisa mendengar hayat yang di dalam? Bagaimana dengan firman Tuhan dan amanat Tuhan? Apakah yang kita lakukan segalanya harus bertanya kepada hayat yang di dalam untuk melakukannya? Mohon bantuannya. Ya, tentu hayat Allah ada di dalam kita, ya. Dan hayat Allah itu memiliki perasaan. Jadi hayat yang rendah, perasaannya pasti rendah. Misalkan tumbuh-tumbuhan. Ya, Anda mau ejek-ejek tumbuh-tumbuhan, ya dia diam saja. Tetapi kalau Anda sudah injak ekornya anjing, ya Anda mungkin akan digigit oleh anjing. Ya, karena anjing itu hayatnya lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau manusia, Anda nggak usah memukul. Anda olok-olok aja pakai kata-kata Anda. Wah, Anda bisa ditempeling, Anda bisa dipukul, ya, karena perasaan manusia lebih tinggi daripada anjing. Nah, terlebih hayat Allah. Hayat Allah adalah hayat non-ciptaan, maka perasaan Allah pasti lebih tinggi. Dan hayat itu sudah diinstal di dalam kita. Nah, dia akan memberi kita perasaan-perasaan yang tinggi juga. Nah, sayangnya kita ini masih ada di dalam tubuh daging. Nah, maka kita masih perlu ya bersatu dengan hayat yang di dalam kita. Nah, itu yang tadi ditanyakan. Mengapa harus bertanya? Yaitu supaya kita berlatih bersatu, ya. Maka di Roma pasal 8 ayat 5 dan 6 di situ dikatakan kita harus menaruh pikiran di atas roh. Karena kalau kita menaruh pikiran di atas roh, baru ada hayat, baru ada damai sejahtera. Tetapi kalau pikiran kita diletakkan di atas daging, itulah maut. Nah, ini nanti kita akan lihat gambaran 2 pohon. Ya, tapi materi kita kan belum sampai 2 pohon, ya. Wah, ini banyak pertanyaan yang sudah mendahului. Nah, ini berarti saudara-saudari sangat suka terhadap Alkitab, saya senang, ya. Nah, jadi memang hidup kita itu selalu bergantung milih yang mana. Mau pohon kehidupan atau pohon hayat, atau pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, maka pikiran kita ini perlu ditaruh ke dalam roh. Itulah artinya bertanya, ya. Bersatu dengan hayat yang di dalam, maka hasilnya penuh hayat, penuh damai sejahtera, penuh terang. Tapi kalau kita memilih yang lain, nah itulah maut, itulah kegelapan. Nah, bagi orang yang tidak percaya, ya, di dalam dia itu ada yang namanya hukum kebaikan. Maka dia akan berbuat menurut hukum kebaikan yang ada di dalam pikirannya. Nah, dia tidak perlu bertanya kepada Allah karena Allah belum di dalam dia. Tetapi hukum kebaikan tidak cukup karena dia tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena yang hanya menyelamatkan manusia adalah Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan manusia hayat yang kekal. Nah, itu saja jawaban saya. Amin. Amin. Kita batasi sampai jam 9 ya, supaya saudara tidak terlalu malam. Ya, amin. Silakan. Potensi dosa itu apakah sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa? Ini pertanyaan selanjutnya. Oh, baik. Jadi begini, potensi itu selalu ada. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Termasuk Allah menciptakan malaikat. Jadi malaikat dengan manusia itu bukan robot. Jadi Allah memberi kehendak bebas. Nah, ternyata malaikat menggunakan kehendak bebasnya dengan salah.
yaitu dia mau memberontak, melawan Allah. Nah, manusia menggunakan kehendak bebasnya memilih yang salah. Padahal jelas-jelas mereka tahu. Sebelum mereka berbuat itu, Tuhan sudah memberi peringatan. Kalau kamu makan buah pohon itu, kamu pasti mati. Ya, tapi mereka lupa. Mereka melupakan dengan sengaja, mereka tidak menuruti, tidak taat. Akhirnya, ya betul. Apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan larang, justru itu yang dilanggar oleh manusia. Jadi potensi itu ada karena memang mereka diciptakan Allah dengan kehendak bebas. Ya. Amin. Ada selanjutnya, mengapa Tuhan menciptakan begitu banyak planet-planet padahal yang dipakai untuk hidup tuh hanya bumi? Ya, baik. Ya, jawabannya adalah nanti kita ketemu Tuhan, kita tanya lagi ya. Karena Tuhan itu sang pencipta. Ya, jadi tidak semua pertanyaan saya bisa jawab juga ya. Ya, Tuhan menciptakan berbagai planet, saya kira ada hikmat Tuhan ya. Dan di situ pasti ada keseimbangan. Tuhan menciptakan alam semesta ini, segala planet itu adalah untuk keseimbangan di dalam alam semesta. Ya, kalau ditanya mengapa, ya saya tidak tahu jawabannya karena saya bukan Allah dan Alkitab juga tidak menjawab semua misteri yang ada di dalam alam semesta. Ya, nah hari ini mengapa kita melihat Alkitab? Karena hanya yang tertulis di dalam Alkitab yang itu yang harus kita perhatikan dan karena itu berguna untuk kehidupan kita. Tetapi apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab bukan berarti tidak ada jawabannya. Ada, tetapi itu adalah misteri yang Tuhan simpan. Mengapa Tuhan harus simpan misteri itu? Ya karena tidak berguna untuk kita. Kalau toh kita sudah tahu, lalu untuk apa? Ya toh tidak berguna. Ya jadi apa yang Tuhan tuliskan itu yang berguna untuk kehidupan kita. Ya itu saja jawaban dari saya. Kalau tidak memuaskan ya mohon maaf ya karena kita sama-sama belajar ya, bincang-bincang Alkitab ini tidak ada perdebatan. Yang penting kita ngobrol-ngobrol dan firman Tuhan itu menjadi hidup, bahkan hidup di dalam kita dan kita bisa perhidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, ini sepertinya sudah terakhir. Selesai? Ada yang terakhir satu lagi. Ya terakhir saja ya, karena sisa 2 menit. Amin. Berapa jarak lamanya antara penciptaan awal dengan penciptaan pemulihan? Jarak lama, waktu. Ya, waktunya adalah ratusan tahun cahaya. Jadi tidak ada yang tahu ya. Karena bumi ini kalau diukur oleh ahli geologi, bumi ini sudah ratusan juta tahun umurnya. Ya, jadi dia sebut ratusan juta tahun itu juga disebut cahaya ya. Jadi ada ratusan juta tahun cahaya ya. Nah, jadi cahaya itu menunjukkan perlu terang ya. Jadi berapa lama waktunya tidak disebut di dalam Alkitab dan itu berlangsung sangat lama. Tidak ada yang tahu karena umur bumi ini sudah ratusan juta tahun. Padahal umur manusia kalau ahli sejarah mengacu kita ini manusia modern, bukan manusia purba ya. Nah, itu dihitung dari Adam sampai hari ini ya 6.000 tahun sekian begitu. Amin. Amin. Sudah habis. Sudah? Amin. Baik. Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudari. Amin. Saya minta Saudara Samuel untuk tutup dengan doa lalu beri pengumuman ya. Silakan Samuel.